Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Harun Hambali. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Saya ulangi, nama Harun Hambali, NIM 1886012. Baik, di sini saya mendapatkan tugas dari dosen, yaitu harus mempresentasikan terkait ranah BK, dan saya di sini akan mempresentasikan terkait pengasuhan atau bahasa lainnya yaitu parenting. Baik, di sini ada definisi parenting. Pada tahun 1959 atau 1959 di Amerika mulai dikenal istilah parenting yang memiliki konotasi yang lebih aktif daripada parenthood dan telah menggeser istilah parenting termuat dalam kamus sejak 1959 yang merupakan sebuah kata benda yang berarti keberadaan atau tahap menjadi orang tua. Kemudian berubah menjadi kata kerja yang berarti melakukan sesuatu pada anak seolah-olah orang tualah yang membuat anak menjadi manusia. Menurut kamus, istilah psikologi sebagaimana tercantum dalam buku The Cambridge Dictionary of the Psychology, parenting adalah segala tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam rangka melindungi, merawat, mengajari, mendisiplinkan, dan memberi panduan. Di sini selanjutnya dengan pengertian demikian, maka istilah bahasa Indonesia paling sesuai adalah pengasuhan anak. Tadi kan itu menurut para ahli, menurut di sini dari Amerika. Kita sederhanakan kembali dalam istilah bahasa Indonesia yang paling sesuai adalah pengasuhan anak. Tugas orang tua bukan sekedar melahirkan dan membesarkan anak saja atau menjalani kewajiban menjadi orang tua bagi anak-anak mereka, akan tetapi melakukan serangkaian keputusan dalam tantangan sosial kepada anaknya. Tujuan universal mengasuh anak adalah: 1. Menjamin kesehatan dan keselamatan fisik anak. Yang kedua, yaitu mengembangkan kapasitas perilaku untuk menjaga diri dalam perkembangan ekonomis, serta pemenuhan kapasitas perilaku untuk memaksimalkan nilai-nilai budaya yang dianut menurut Lestari 2012. Hakikat orang tua. Tadi kan di sini ada sebelumnya definisi. Terus kita selanjutnya itu kepada hakikat orang tua. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu. Mereka merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu. Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Saya ulangi, orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Perencanaan menjadi orang tua. Oke, saya akan jelaskan terkait di sini hakikat orang tua. Jadi orang tua itu tidak hanya ibu kandung atau bapak kandung, tetapi orang tua merupakan orang yang lebih tua atau dituakan. Saya di sini akan mentebalkan lebih dahulu ya terkait dengan orang tua di sini. Kalau di sini kan saya ulangi, orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu.
Mereka merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan-tahapan tertentu. Di sini ada bahasa atau istilah orang tua merupakan sini. Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Jadi di sini orang tua angkat atau bukan orang tua kandung itu bisa dikatakan orang tua karena dengan catatan orang tersebut orang yang dituakan gitu, orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Kalau istilah kita itu menjadi panutan kita kayak gitu. Terus di sini ada perencanaan menjadi orang tua. Tadi kan udah ada baca istilah hakikat orang tua, definisinya dan sebagainya. Di sini kita sebagai calon-calon menjadi orang tua sebaiknya kita mempersiapkan terlebih dahulu apa saja perencanaan menjadi orang tua, apa saja yang harus disiapkan menjadi orang tua. Karena kan kita pastinya akan menjadi orang tua, pastinya kita akan menikah dan punya istri dan anak dan lain sebagainya. Dan kita akan menjadi tua dan orang yang dituakan. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan apa saja yang disiapkan, yaitu ada persiapan fisik. Yang kedua yaitu ada persiapan psikologis. Yang ketiga yaitu persiapan finansial. Otomatis persiapan fisik kita harus siapkan. Kita harus siapkan sebaik mungkin secara fisiknya, secara psikologisnya, secara mentalnya. Kita harus siapkan. Karena psikologis bagaimanapun psikologis itu sangat penting. Karena mental kita, kalau mental sebelum menjadi orang tua mental kita baik atau mental kita sudah dipersiapkan, nanti ketika kita sudah menjadi orang tua kita akan menjadi orang tua yang baik. Yaitu finansial. Yang terakhir itu ada finansial. Oke. Di sini secara finansial juga harus dipersiapkan karena finansial itu untuk menunjukkan keberlangsungan hidup kita juga kayak gitu, untuk contohnya beli makan, sandang, pangan dan lain sebagainya. Terus kita ke slide selanjutnya yaitu peranan orang tua dalam keluarga. Oke, jadi orang tua memiliki peran dalam keluarga. Otomatis orang tua yaitu orang yang sangat berperan dalam keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian orang tua di atas tidak lepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Fungsi orang tua sebagai edukasi, reproduksi, dan pengawasan. Menurut Gunarsa dikutip dari Siorzone atau Suekanto 2004 dalam keluarga ideal atau lengkap, maka ada dua individu yang memainkan peran penting yaitu peran ayah dan ibu. Maka saya ulangi, dalam keluarga ideal atau lengkap menurut Siorzone Sukanto 2004, keluarga ideal maka ada dua individu yang memainkan peran penting yaitu ayah dan peran ibu. Itu menurut Sukanto. Jadi di sini tanggung jawab selain di sini yaitu menjelaskan tentang peranan orang tua. Apa saja yang menjadi peranan orang tua? Apa saja yang tanggung jawab orang tua? Di sini, di sini di antaranya itu untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu. Saya ulangi lebih jelasnya. Jadi orang tua itu tidak hanya memberikan uang, tidak hanya memberikan makan, tetapi orang tua itu tanggung jawab atas pendidikannya,
pengasuhannya, dan membimbing anaknya menghantarkan sampai eh, mencapai tahapan tertentu untuk siap berhidup di masyarakat, siap menghadapi tantangan yang ada di masyarakat. Begitu kurang lebihnya secara singkatnya itu peranan orang tua sebagai berikut. Sebagai terus di sini mungkin itu di situ ada parenting. Mungkin ada yang bisa ditanyakan, boleh teman-teman bisa di komen, tulis komentar di bawah atau memberikan saran, boleh di bawah komentar. Bila ada kekurangan, saya ucapkan mohon maaf. Saya ulangi, bila ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman, kami persilakan untuk menulis komentar di bawah. Dan mungkin karena waktunya sudah habis atau sudah mencapai waktu tertentu, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga semua yang lagi wisuda dan teman-teman yang akan menjadi orang tua, semoga cepat jadi orang tua dan menemukan jodoh. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.